Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 8 Agustus tahun 2021 adalah hari Minggu biasa ke-19. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab pertama Raja-Raja, pasal 19, ayat 4-8. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu. Sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 4 ayat 30 sampai pasal 5 ayat 2. Dan janganlah kamu mendudukan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 6 ayat 41 sampai 51. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari sorga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata,
Aku telah turun dari sorga?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Yesus adalah roti hidup. Orang Yahudi hanya mendengar perkataan Yesus bahwa Ia adalah roti hidup dan tidak dapat memahami artinya. Itu membutuhkan iman dan pemahaman pada tingkatan yang lebih dalam. Nyatanya Yesus sedang memberitahu mereka bahwa Dia adalah roti kebaikan, kelembutan, serta pengampunan. Dia dulu dan akan terus menjadi roti cinta, roti pengorbanan diri, dan pemberian diri. Mereka hanya perlu makan dari roti ini, dan mereka akan menemukan kekuatan untuk hidup, keberanian untuk melanjutkan perjuangan, dan keinginan untuk menjadi satu dengan Yesus. Yesus memilih untuk hidup dengan kita dan menjadi makanan sehari-hari. Yesus menyatakan kepada orang-orang Yahudi bahwa hanya mereka yang telah ditarik oleh Bapa yang dapat datang kepada Yesus dan percaya kepadanya. Ini seperti tarikan magnet yang merupakan ketertarikan total kepada orang yang dipilih untuk dicintai. Nyatalah bahwa Allah harus berinisiatif untuk mengundang dan menarik orang untuk datang kepada Yesus, namun itu hanya dimungkinkan jika orang tersebut mau terbuka untuk datang kepada Yesus. Kita ditarik kepada Yesus melalui roh kebenaran yang berdiam di dalam diri kita serta membimbing kita. Ini dimungkinkan dengan mendengar suara Bapa dan belajar dari Dia. Hanya melalui Yesus kita diajar dan ditarik oleh Bapa. Sekali lagi Yesus menekankan kata yang sama dan berkata, "Akulah roti hidup." Yesus memberitahu mereka bahwa nenek moyang mereka memakan mana di padang gurun dan mereka mati. Tetapi Yesus ingin memberi mereka jenis roti yang berbeda yang telah turun dari sorga, yaitu dari Tuhan.
Ketika seseorang makan roti ini, dia tidak akan mati, tetapi akan hidup selama-lamanya. Itulah hidup baru yang diberikan Yesus kepada kita. Saudara-saudariku terkasih, ketika Yesus berkata, "Aku adalah roti hidup," dan memanggil orang-orang Yahudi untuk memakannya, itu adalah undangan langsung dari Yesus untuk percaya pada keilahiannya. Ini adalah antisipasi dari kata-kata Yesus pada perjamuan malam terakhir ketika Ia berkata, "Inilah tubuhku yang akan diserahkan bagimu." Itu adalah panggilan untuk berpartisipasi dalam keilahiannya. Roti hidup yang diberikan Yesus dan berasal dari Bapanya ini sungguh memberi hidup yang kekal. Karena itu, Yesus dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa siapapun yang percaya kepadanya akan memiliki hidup yang kekal. Orang-orang percaya sekarang akan dapat hidup di hadirat Tuhan. Yesus menghubungkan mana di padang gurun dengan memberi makan 5.000 orang. Mana mampu memuaskan rasa lapar manusia, tetapi tidak akan memberi mereka kehidupan yang kekal. Tetapi roti hidup yang ditawarkan Yesus melebihi mana karena dapat memberikan hidup yang kekal. Yesus dengan berani menyatakan bahwa Ia adalah roti hidup dan Ia akan memberikan tubuhnya untuk kehidupan dunia. Ia melakukan ini di kayu salib ketika mempersembahkan tubuh dan darahnya sendiri. Daging yang dipersembahkan dalam kasih sampai wafat di kayu salib itu adalah kunci kehidupan. Kita makan roti itu dengan menyerap ke dalam diri kita sendiri roh, kebenaran, cinta dan kasih sayang, kemurahan hati dan kedamaian yang berasal dari Yesus. Kita yang menerima sakramen gereja sedang dalam perjalanan menuju kehidupan yang kekal di dalam kerajaan Allah. Yesus berjanji bahwa mereka yang percaya kepadanya akan diberikan makanan rohani, yaitu tubuh dan darahnya sendiri. Ekaristi yang diberikannya kepada kita adalah perjamuan kurban yang dipersembahkan di kayu salib untuk kita dan untuk kemanusiaan, yang merupakan persembahan sekaligus pemberian. Saudara-saudariku terkasih, marilah kita memohon rahmat dari Yesus agar perayaan Ekaristi kita benar-benar menjadi pengalaman yang membantu kita untuk diubah menjadi komunitas cinta. Kita perlu menjadi orang yang menjangkau dengan cinta kepada semua orang yang membutuhkan di sekitar kita. Kita sendiri sebagai anggota tubuh Kristus yang hidup harus menjadi roti pemberi hidup bagi orang lain. Ekaristi kita kemudian menjadi perayaan tentang kita sebagai umat yang penuh kasih, sekaligus menjadi kekuatan di dalam hidup kita untuk lebih mencintai. Sama seperti Nabi Elia pergi selama 40 hari dan 40 malam dengan kekuatan roti yang Tuhan berikan kepadanya, kita juga dapat melakukan perjalanan hidup kita dengan kekuatan Ekaristi. Semoga demikian. Amin.